Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Tuhan sangat baik bagi kita ya Bapak Ibu. Selama seminggu dari Senin sampai Sabtu cuma disuruh 2 jam buat beribadah. Tapi bukan cuma di sini ya, harusnya di rumah juga ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita masuk di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat semua kasih-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarkanlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga pujian dan penyembah kami ini Tuhan benar-benar sampai Tuhan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan nanti juga menyampaikan firman. Biarkanlah firman-Mu bertabur di hati kami, sehingga Tuhan itu melekat Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sekarang saya merasa luar biasa Bapak Ibu, pengalaman yang luar biasa dari singgah jadi WL Bapak Ibu ini. Tapi itulah karena kuat Tuhan, bukan karena hebat saya. Kita dimampukan, siapapun bisa di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Allah itu baik ya Bapak Ibu, jangan lupakan, karena setiap napas kehidupan yang kita keluarkan itu adalah dari Tuhan Yesus. Haleluya.
biasa. Kita angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Kita angkat tangan kita. Dari Senin sampai Jumat bahagia nggak Ibu? Sampai Sabtu bahagia apa enggak? Bahagia, puji Tuhan. Mungkin ada gede-gedenya kayak Bung Arka ya ini ya, tapi di saat hari ini dia merasa bahagia, senyumnya merona, lipstik merona, apalagi Bu Panjaitan, lipstiknya merona luar biasa. Haleluya. Ini karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu, kita dikasih nafas kehidupan, kita memberikan waktu kita untuk memuji Tuhan. Mungkin jarang berkumpul, tapi di saat sekali seminggu kita berkumpul di tempat ini. Seperti tadi, di mana ada 2-3 orang, rohnya akan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, amin. Sebelum kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kemurahan Tuhan.
bersyukur buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Sekalipun hidup yang kami jalani tidak mudah, tapi Tuhan, kemurahan kebaikan-Mu tidak pernah beranjak daripada kami. Kuatkan kami terus, supaya kami terus dapat bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu selalu mengerjakan damai dan sukacita bagi kami semua. Bila pujian kami menyenangkan Engkau, sebentar di dalam kesukaan Tuhan juga kami akan diberkati oleh firman. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami rindu suara Tuhan menguatkan hati kami, meneguhkan setiap langkah hidup kami, supaya kami tidak mengundurkan diri dan kami tidak menjadi kecewa dengan berbagai-bagai hal yang kami hadapi. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Saudara. Ya, mungkin Bapak Saudara tidak perlu bercerita, tetapi Alkitab sudah menyampaikan bahwa dunia ini akan semakin banyak perjuangannya. Tetapi satu hal yang luar biasa, bahwa kita orang-orang percaya ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi kita semua ya. Mungkin saya perlu dulu ucapkan terima kasih buat Bapak Saudara yang mengambil bagian dalam kegiatan camp anak-anak kita kemarin, dari Jumat sore sampai Sabtu sore. Dan mungkin Bapak Saudara ada partisipasi dalam bentuk bahan, jari lelah, apapun itu, Tuhanlah yang memberkati. Bisa ditampilkan mungkin ini kegiatan camp ini sudah pernah kita buat waktu lalu. Waktu itu ada Bapak Kepa, Bapak Mario, ada Intan dan Ratna juga. Waktu itu ada sekitar kurang lebih berapa anak itu? 7 atau 8-nya? Ya. Dan semua berjalan dengan baik. Dan yang kemarinnya ada fotonya. Jadi ini yang kedua. Kalau kemarin ada sekitar 21 anak. Dan Pania sempat bertanya sama aku bahwa dikatakan kapan lagi dibuat begini Pak Pen? Dia rasa jangan terlalu lama lagi dibuat, tapi datang kakak-kakaknya bilang mungkin tahun depan kita upayakan kita buat lagi. Jadi ya terima kasih buat Bapak Saudara ya, karena satu hal yang kita harus sadari, bahwa hidup yang perjuangan yang akan anak-anak kita hadapi itu lebih rumit. Bapak Saudara bisa lihat pergaulan sekarang. Kalau dulu mungkin masalah narkoba ngetrennya di ibu kota, sekarang di dusun-dusun itu sudah menjadi sesuatu yang ngetren sekali. Jadi artinya ya kuasa kegelapan atau iblis dan kerajaannya itu bekerja dengan giat. Jadi jangan lengah ya. Kita juga perlu membawa generasi kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Oke, hari ini mungkin perlu kita lihat kembali renungan firman Allah sebelum kita menghadap perjamuan Tuhan. Ya, tadi saya disampaikan Opung Arka, Intan oleng katanya. Karena kemarin mungkin dia kecapean, karena rupanya kalau dulu kan Hosea masih polos. Jadi ketika Hosea tidur dibilang dia agak lebih muda ya. Kalau kemarin karena udah agak remaja, nah jadi waktu begadang dia. Bahkan Pania, saya datang jam 4 ke sini, jam 4 lewat, jam 4:30. Udah ngobrol mereka di situ pakai grup. Waduh. Padahal nggak ada handphone kan, nggak ada gadget. Tapi ujung-ujungnya sebelum selesai acara udah pada ngantuk. Pas doa pun Hosea udah ketiduran. Si Gerald udah tidur karena nggak tidur. Jadi makanya mungkin karena belum terbiasa disiplin, makanya saya pesan buat mereka, kalian belajar disiplin bukan di sini. Di sini cuma 1 malam bisa pura-pura baik, pura-pura nurut. Tapi di rumah dimanapun biarlah terlatih mendisiplinkan diri, saya bilang. Karena waktu saya ketemu Mama Rere lagi ngepel pas ngejemput Rere kan. Pernah Rere ngepel di rumah tok sih. Jadi
Oh makanya saya bilang sama Rere, nanti ngepel bukan cuma di gereja ya, di rumah pun bantu mama ngepel saya bilang. Jadi saya berharap biar anak-anak kita juga semua tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati Bapak Saudara sebagai orang tuanya. Kita lihat sekarang dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19, ada mungkin agak panjang ini tapi kita baca ayat ini terlebih dahulu. Saya mau sampaikan mengenai pemurnian iman karena Bapak Saudara, hidup ini kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya iman, itu bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi adalah satu perjalanan kehidupan. Jadi saya tidak tahu bagaimana Bapak Saudara menghadapi perjalanan hidup Bapak Saudara. Bahkan kalaupun saya tahu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa. Tetapi saya percaya dalam setiap perjalanan iman artinya ada Tuhan di sana. Karena bukan pendeta atau bukan siapa yang menjadi tujuannya, tetapi ketika kita orang beriman kepada Tuhan, artinya dalam semua ruang hidup kita ada Tuhan di sana. Jadi di dalam kesulitan, bahkan di dalam badai hidup Bapak Saudara pun, saya percaya di dalam Tuhan Bapak Saudara akan mengalami seperti Petrus. Bahkan di dalam badai pun dia bisa berjalan di atas air. Jadi artinya siapapun kita, kalau Tuhan bersama kita, makanya Paulus berkata kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Jadi bukan soal, oh berarti kalau saya bersama Tuhan, saya bisa benci semua orang. Itu terlalu miring ya. Karena di dalam Tuhan tidak ada kebencian, tapi ada damai sejahtera dan kasih. Oke, kita baca terlebih dahulu Lukas 21. Saya baca ayat 7, Bapak Saudara 8, kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ayat 8. Jawabnya, waspadalah, Tuhan jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saat sedekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Ini ada peperangan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan bendara-bendara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap berani-berani hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. 11. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. 19 terakhir. Kalau kamu tetap bertahan, jadi garis bawah ini, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Terima kasih buat kerja bersama Bapak Saudara. Jadi kata kunci yang sangat indah ditutup oleh Yesus kepada para murid yang bertanya, kalau kamu bertahan. Artinya Bapak Saudara bahwa kenapa saya sampaikan mengenai pemurnian iman. Mungkin di beberapa minggu belakangan ini kita bahas, kita lihat bagaimana ketika Yesus ada di bait Allah, ketika dia ada di rumah Tuhan.
Saya percaya orang-orang yang ada di rumah Tuhan adalah orang-orang yang beribadah. Jadi Bapak Saudara, saya juga percaya Bapak Saudara datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Oh, bukannya serius banget di sini. Bapak Saudara datang ke tempat ini untuk beribadah kan? Bukan mau cari lawan. Ya kan? Kalau mau cari. Nah, artinya Bapak Saudara, ketika di bait Allah, Yesus mengajar banyak hal, ya, mengenai ketika ada seorang janda miskin membawa persembahan 2 peser, dan ada banyak orang kaya membawa persembahan juga di bait Allah. Tapi Yesus mengajar mengenai satu nilai yang luar biasa, Bapak Saudara. Karena sering sekali bicara soal persembahan, tolak ukurnya pemikiran kita. Tapi persembahan yang benar itu bukan sesuatu nilai di pikiran kita atau nilai di hadapan gereja atau bait Allah, tetapi nilai di hadapan Allah. Makanya minggu lalu mengenai Allah dan baitnya. Dan bukan hanya di situ, ketika ada banyak orang kagum mengenai bangunan bait Allah itu, karena batunya indah dan dibangun begitu cukup indah dan sangat indah, sehingga ketika orang-orang Yahudi kagum dengan bait Allah itu, Yesus juga mengajar, disampaikan bahwa tidak akan ada satu batu pun berdiri di atas batu yang lain. Artinya, Bapak Saudara, Yesus sedang mengajar juga bahwa supaya kekaguman kita bukan ke hal-hal yang fasilitas. Karena saya menemukan banyak orang percaya pun karena surga, dia nggak masuk neraka. Betul atau benar? Bapak Saudara percaya Tuhan supaya masuk surga atau supaya apa? Jadi makanya sering sekali kita pun mencintai harta Allah tapi tidak mencintai Allah. Ya, karena kalau manusia sudah berpengalaman sih ya. Berpengalaman atau tidak? Oh, pada awalnya kan, apa itu cinta? Makanlah itu cinta, matilah kau sama cintamu itu. Artinya Bapak Saudara, saya berharap kekaguman kita terus tertuju kepada Allah. Di mana ketika Yesus berkata bahwa Yesus itulah batu penjuru. Artinya bangunan apapun, keindahan apapun di luar daripada Allah itu sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bangun seperti yang dibangun oleh manusia dalam Kejadian pasal 11, supaya mereka sampai kepada titik tertinggi di dunia ini. Tetapi itu pun semua sia-sia. Jadi saya berharap engkau tidak sedang membangun sebuah kehidupan yang sia-sia. Ya, mari kita lihat bagaimana pengajaran Yesus di sini kepada para murid secara khusus. Jadi ketika saya lihat kemarin kenapa saya bikin judulnya ini pemurnian iman, saya coba cari arti mengenai pemurnian iman ini. Pemurnian iman karena dari peristiwa atau hal-hal yang disampaikan oleh Yesus tadi ada banyak yang terjadi. Bahwa persoalan itu bukan hanya terjadi antara manusia dengan manusia, tetapi juga alam dengan manusia. Masalahnya bukan hanya masalah antara bangsa dengan bangsa yang lain, tetapi semesta alam pun ada problem dengan umat manusia. Makanya tadi dikatakan bahkan bukan hanya bangsa bangkit melawan bangsa, tetapi juga akan ada tanda-tanda, artinya ada bencana-bencana alam yang terjadi. Tetapi dalam semua hal yang terjadi itu, seperti yang Yesus katakan, bahwa ada maksud Allah bagi setiap umat manusia. Makanya ketika saya lihat mengenai pemurnian iman, artinya adalah proses, artinya proses di mana iman seseorang secara pribadi ya, iman seseorang secara pribadi dibentuk, diuji, dikuatkan sehingga menjadi lebih teguh, dewasa, dan murni. Kenapa seseorang diuji, diproses, dibentuk? Makanya Alkitab, penulis Alkitab sering menggambarkan seperti emas. Emas itu supaya murni, supaya nilainya itu mulia, itu harus dibakar. Jadi tidak akan ada satu iman yang murni tanpa proses. Tidak akan ada satu kelahiran iman atau iman yang dewasa tanpa proses.
Jadi saya tidak tahu Bapak Saudara, bahkan makanya dikatakan tadi secara pribadi. Karena tidak menutup kemungkinan seperti Alkitab katakan, besi menajamkan besi, bahwa manusia sesamanya menajamkan kita. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga diuji, diproses dengan orang-orang terdekat kita. Iman kita dibentuk, diproses melalui orang-orang terdekat kita. Mungkin melalui pemimpin rohani, rekan pelayanan, suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Tapi di dalam semua itu, bahwa makanya dikatakan di minggu lalu mungkin saya sudah sampaikan mengenai di mana ketika bahwa di dalam doa pelayan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Saudara mengasihi Tuhan, berarti kau percaya bahwa di semua perjalananmu Tuhan punya maksud kebaikan dirimu. Karena tidak sedikit saya temukan masalah rumah tangga, menyesal dia dengan pasangan. Kalau saya tadi nikah sama Lee Min Ho kan bisa jadi artis Korea anakku, nggak hitam begini gitu ya. Jadi Bapak Saudara, itu artinya mengenai proses atau pemurnian iman tadi, artinya iman kita diproses supaya menjadi dewasa dan murni. Jadi kekristenan artinya dalam kesurupan dengan Kristus, artinya Bapak Saudara kedewasaan rohani dalam iman. Makanya berulang kali saya katakan lahir baru bukan akhir, tapi lahir baru ada satu kehidupan yang baru. Artinya kita yang percaya kepada Tuhan masuk kepada sebuah kehidupan yang baru. Yang tadinya kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan dunia, tetapi ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Allah, kita masuk kepada nilai-nilai yang berbeda. Saya tidak tahu Saudara, sudah percaya Tuhan? Tapi seperti yang saya katakan tadi, Bapak Saudara percaya Tuhan? Beriman kepada Tuhan? Nilai-nilai apa dalam hidupmu yang enggak usah dulu yang terjadi, tapi yang kau cari. Karena tidak sedikit, jangankan jauh-jauh, pendeta pun nilai-nilai duniawi terus yang dia kejar dan dibangun dalam hidup. Jadi arti kita beriman kepada Allah, nilai hidup kita sudah berubah. Nilai-nilai kerajaan Allah lah yang terus dinyatakan di hidup kita. Jadi makanya Bapak Saudara, sering sekali dalam pemurnian, dalam proses, ada orang mati dalam peperangan? Halo? Ada orang mati dalam peperangan? Ada yang gagal dalam proses? Saya melihat di sini semua berhasil dalam proses masing-masing. Memang kalau dengan kekuatan kita Bapak Saudara, kita semua akan tumbang. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita itu gak kelihatan. Makanya saya katakan tadi, besi menajamkan besi, kau tidak melihat hati pasanganmu. Jadi kerajaan kegelapan itu bisa saja diizinkan Tuhan melalui pasangan. Jadi bukan kehendak Tuhan. Perhatikan, Tuhan punya dua kehendak. Kehendak pasti artinya tidak bisa diganggu-gugat, dan kehendak mengizinkan. Sederhananya begini, kehendak mengizinkan. Tidak ada manusia dikehendaki Tuhan untuk sesuatu yang jahat. Sama seperti ketika Ayub, ketika istrinya berkata, kutukilah Tuhan Allahmu itu, masihkah engkau bersyukur kepada Tuhan? Apa yang dikatakan Ayub? Hei, kau berbicara seperti perempuan gila. Bahkan seperti ketika Petrus berkata kepada Yesus, janganlah terjadi demikian, Guru. Karena apa yang dikatakan Yesus, bahwa ia akan mati pada hari yang ketiga ia bangkit. Artinya ia akan dianiaya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Enyahlah engkau iblis. Apakah Petrus itu iblis? Enggak. Tapi dengar, seorang rasul pun bisa dipengaruhi oleh iblis. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang kau percaya pun bisa
masuk dalam satu pekerjaan yang tidak dari Tuhan. Tapi saya percaya dalam semua siasat iblis, makanya dikatakan oleh Yesus tadi, ada hikmat, ada kebenaran Allah yang melindungi dan menaungi kita. Jadi kita tidak akan jatuh dalam tipu muslihat iblis, karena ada hikmat Tuhan yang dinyatakan di hidup kita. Jadi, oke, kembali ke Lukas tadi dikatakan, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Jadi, Bapak Saudara, pemurnian itu kita butuhkan. Kasih tahu dulu kiri kanannya, pemurnian itu kita butuhkan. Proses itu kita butuhkan. Ya, karena kalau kita tidak dimurnikan, artinya kita menjadi sesuatu yang tidak hidup, sesuatu yang tidak berarti. Tapi ketika kita diuji, kita diproses, kita menjadi dewasa dan kita menjadi mulia. Dikatakan dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, karena dikatakan oleh Yesus bahwa bukan hanya dunia ini akan berlalu, tapi bait Allah, gedung gereja ini pun akan hancur. Gedung ini nggak sampai di sorga, tapi semua kita yang ada di tempat ini yang sampai di sana. Amin. Tapi memang selama kita di dunia kita butuh bangunan ini supaya kita bisa beribadah. Tapi bukan ini nilai ibadah, esensi ibadah kita itu maksudnya. Nilai esensi ibadah kita itu kekekalan, bukan bangunan ini. Karena banyak orang membanggakan denominasi, sinode, lain sebagainya, is oke aja. Karena nggak apa-apa lah Pembungarka bangga dengan kecantikannya kan. Wajar itu. Kalau nggak dia bangga, ya itu artinya wajar. Tetapi nilai kita bukan yang sementara. Sehingga dikatakan, Guru, bila manakah hal itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Artinya semua akan berlalu, semua akan lenyap. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Jadi Bapak Saudara, dalam perjalanan iman, dalam kehidupan kita, kita tidak perlu, artinya tidak bisa sembarangan. Bapak Saudara pernah memperlakukan sesuatu yang berharga dengan sembarangan? Siapa di sini punya uang 100.000? Nggak ada ya? Taruh di luar, nanti selesai ibadah ambil. Terus saudara mau letakin di jalan situ? Kenapa aku nggak mau letakin di situ? Karena dalam sekejap mata, Bapak Saudara masuk, keluar, bisa tidak ada lagi, apalagi nunggu selesai ibadah. Bapak Saudara yakin? Ada yang selesai itu taruh dulu, nanti selesai ibadah baru diambil. Artinya kita tidak akan menaruh sesuatu yang berharga di tempat yang sembarangan. Engkau tidak akan memperlakukan yang berharga dengan murahan. Makanya dikatakan waspadalah. Kalau engkau serius, kalau engkau percaya pada Tuhan, engkau serius dengan Tuhan. Kalau kata engkau beriman, artinya engkau serius dengan hidupmu. Karena hidupmu berharga kan? Atau ada yang di sini merasa nggak berharga kok aku ini? Saya percaya semua di sini kita berharga. Jadi jangan perlakukan yang berharga dengan murahan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan karena banyak pengajaran hari-hari ini. Dan saya menemukan banyak orang berbondong-bondong kalau bicara soal mujizat, kemakmuran, berkat materi. Tapi kalau bicara soal kebenaran, pendeta pun nggak mau datang karena tidak disuruh disuruh untuk memberi. Jadi saya percaya karena kebenaran berkata berbahagia memberi daripada. Bapak Saudara lebih suka menerima atau memberi? Saya lebih suka menerima. Makanya katakan tadi pendeta lebih suka berkat materi, mujizat. Saudara yang sakit rindu sembuh. Engkau sembuh, kesembuhanmu tidak membawamu kepada kekekalan. Bahkan kalaupun orang mati bangkit tidak ada faedahnya kalau dia ke neraka juga, kalau binasa juga. Jadi itu, makanya jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Makanya banyak sekarang nabi-nabian. Tahu nabi-nabian bernubuat sembarangan.
Tuhan tidak menyuruh dia bicara, tapi dia bicara. Tuhan tidak menggerakkan sesuatu, tapi dia bertindak. Makanya dikatakan banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Mungkin hari-hari ini yang terkenal ya, banyak penafsir-penafsir. Makanya dikatakan kemarin saya lihat satu akun bahwa karena dihitunglah dari masa Tuhan Yesus datang tahun 2033. Makanya saatnya kita menginjil, memperbanyak jemaat. Ya. Terlepas dari apapun itu, memang semua kita harus menjadi berkat, tapi bukan berlomba-lomba sampai gini, menyakiti satu dengan yang lain demi jadi juara. Karena dari rumah kita sudah terbiasa dengan kompetisi kan. Ini rata-rata orang tua di sini, coba. Bahkan sebelum kalian jadi orang tua, biasa di keluarga itu kan ada kompetisi. Jadi anak yang kalah merasa dia merasa dia gagal, dan anak yang menang dia merasa dia lebih unggul dari siapa lain. Jadi kita membangun sebuah kehidupan kompetisi. Di gereja juga sedemikian. Jadi ini menjadi persoalan, Bapak Saudara. Selanjutnya ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Artinya ada konflik yang terjadi. Ada yang kena dampak Selat Hormuz. Iran sama Amerika yang bermasalah, bensin yang naik kan? Karena memang ada hubungannya. Karena untuk pengiriman oil atau apa bahan udah jadi dari luar itu melalui Selat Hormuz. Masalahnya harga plastik naik. Semua naik. Gak tahu lah. Pemerintah pun saking bingungnya. Kemarin saya kaget, orang olahraga pun pajaknya udah 11%. Tapi olahraga premium katanya, saya nggak tahu lah jenis olahraganya itu. Ada katanya olahraga lari itu, lari-lari pun kena pajak. Karena udah ada jalurnya mungkin kan, jalur premium. Biar Senayan sana mungkin, saya nggak tahu lah itu. Jadi itulah artinya Bapak Saudara, dunia ini tidak akan semakin mudah. Dunia ini semakin berat. Ya. Selanjutnya 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bahkan bukan hanya konflik antar bangsa atau antar sesama, tetapi ada gempa bumi yang dahsyat berbagai tempat. Ada penyakit, sampar, kelaparan. Terjadi juga hal-hal yang menunjukkan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Artinya alam pun. Makanya saya katakan begini, bahkan saya dengar Elon Musk pergi ke planet lain supaya membangun satu kehidupan di sana, karena mereka tahu dunia ini tidak tertolong, jadi dia berpikir bikin kehidupan di planet lain. Alam semesta pun akan lenyap, karena Alkitab mengatakan demikian. Tapi perhatikan, sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Jadi Bapak Saudara, sebelum dunia ini selesai, iblis dan kerajaannya akan berupaya dengan berbagai cara untuk membuat orang-orang percaya itu gugur. Tetapi di sini dikatakan Yesus menyampaikan pesan bukan hanya mengenai waspada, tetapi juga dikatakan sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara-penjara, kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa. Oleh karena ada yang di sini sudah dipersulit karena nama Yesus, atau dipersulit karena ulahnya sendiri. Rata-rata sih saya lihat ini yang mempersulit dirinya sendiri sih. Atau sudah ada yang dipersulit oleh Yesus, oleh karena nama Tuhan. Kemarin di acara camp anak-anak, saya lihat ada 2 problem serius. Problem bagian perempuannya, nggak tahu, perempuan zaman sekarang mungkin lebih aktif bicara lagi. Saya bilang, sering kalian di rumah, mama baru ngomong 1, kalian 3, 4, bahkan lebih. Senyum-senyum mereka. Jadi terlalu aktif bicara, susah diarahkan, merasa lebih pintar dari mamanya. Zaman mama itu kan zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan. Zaman saya zaman reformasi, zaman kemerdekaan, Mak.
Jangan kolot lah, gaul dikit. Serius sekali sih mama. merasa dibela dia. Dan yang bagian cowoknya yang saya lihat adalah problem yang paling serius itu adalah intimidasi. Saya nggak tahu apa yang mereka hadapi dalam pergaulan lingkungan mereka. Tapi saya melihat mental mereka mulai terganggu karena tekanan. Tapi saya sampaikan kepada mereka, karena tekanan bukan hanya masalah pergaulan, tapi karena mereka adalah orang Kristen. Jadi Bapak Saudara, mungkin kalau kita yang punya pengalaman di kampung nggak mengalami itu. Tapi saya menemukan anak-anak laki-laki sekarang di zaman-zaman kecil ke remaja itu sering sekali dipersulit karena keyakinannya. Saya bilang jangan minder, banggalah kalau engkau punya Tuhan di atas segala Tuhan. Banggalah karena engkau anak raja di atas segala raja. Jadi nggak perlu minta pembelaan kepada Pak Prabowo. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela engkau. Nggak perlu dibalas sesuatu dengan kejahatan. Ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Makanya Bapak Saudara bisa baca seluruh peristiwa Alkitab. Seorang pahlawan iman itu bangkit dari peperangan iman. Seorang pemimpin itu lahir dari proses yang begitu banyak, seperti Daud dan lain sebagainya. Jadi satu kemenangan itu terjadi, itu lahir dari sebuah peperangan. Kemenangan besar itu lahir dari peperangan besar. Bapak Saudara, bisa ya sederhananya begini. Di pinggir gereja ini, di belakang ini ada got. Mau mancing ikan paus, pergilah ke situ. Biar orang bilang udah miring kawan itu. Artinya Bapak Saudara bahwa sering sekali kita mendambakan hal-hal besar dan kita hanya sebagai penonton-penonton dalam iman. Kita kagum dengan kesaksian orang lain, tapi kita tidak mengalami apa-apa. Pernah mendengar kesaksian mengenai perbuatan Tuhan dalam diri seseorang? Dengar, Tuhan pun punya perbuatan yang besar atas dirimu secara pribadi. Jadi saya percaya seorang yang berjalan dalam iman akan berjalan dalam kemuliaan. Dan bukan hanya di situ, tadi dikatakan, bahkan dari persoalan itu, dari peperangan itu, bukan hanya kemenangan yang dia capai, tapi kemenangannya menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Kalau Gideon tidak mau dipakai oleh Tuhan, bangsanya akan tetap di bawah penjajahan Midian. Kalau Daud tidak mau dipakai Tuhan menghadapi Goliat, bangsa Israel satu bangsa dalam intimidasi Goliat dan bangsa Filistin. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau bangkit di dalam tangan Tuhan? Kemarin saya kasih tahu sama anak-anak di sini yang camp, saya bilang intinya bukan soal apa yang sudah kalian dengar, tapi bangkit. Karena kalau tidak ada yang bangkit dalam kegerakan Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi semua kita, kalau kita bangkit dalam kegerakan Tuhan, saya percaya akan ada kuasa kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan luar biasa. Bahkan seorang proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, mantan presiden pertama, berikan saya 10 pemuda, saya akan goncang dunia ini, katanya. Benar. Kalau manusia pun berani berkata demikian, saya percaya kalau kita ini anak-anak Tuhan, ketika ada bersama Tuhan, saya percaya bukan hanya menggoncang dunia, tapi menyelamatkan dunia. Jadi saya berharap semua kita ini ada dalam kegerakan Tuhan. Makanya dikatakan itulah saatnya kamu bersaksi. Itu kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sederhananya begini. Ketika engkau dimaki orang, engkau tidak maki. Engkau tidak balas memaki, tetapi engkau tersenyum dan bahkan engkau bilang, maafkan saya, Tuhan memberkatimu. Dan Bapak Saudara bukan hanya di depannya ya. Karena ada di depannya karena takutnya
Sopan dia di depannya, tapi di belakang ngumpet kemana-mana. Karena nggak berani di depan, kan pengecut. Jadi artinya, Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara memang, karena kita bersaksi bukan untuk pura-pura, tapi bersaksilah dengan jujur dan tulus. Jadi apapun perlakuan orang terhadapmu, perlakukanlah perlakuan seperti yang Yesus perlakukan. Jadi kita semua harus menjadi saksi. Kita harus menyampaikan Tuhan dimanapun kita berada, bukan hanya dalam situasi yang baik, tetapi juga dalam situasi yang sulit. Selanjutnya dikatakan, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Kemarin saya kaget waktu camp ada yang lempar batu di depan. Saya pas lagi pulang ke rumah. Saya tidak tahu karena saya tidak kenal dan saya tidak lihat orangnya. Karena pas saya datang, Intan sudah terduduk di pojok. Kenapa sih? Ada yang lempar batu. Siapa? Saya nggak kenal lah. Saya coba lihat kiri kanan dan nggak lihat. Dan akhirnya saya masih penasaran sampai sekarang. Sampai saya tanya si Kalista, katanya ada kayaknya orang bawa karung agak kurang lurus katanya. Mungkin itulah cara saya supaya saya tidak bertanya-tanya. Akhirnya saya coba iakan apa yang mereka sampaikan. Tetapi artinya Bapak Saudara bahwa sering sekali kita berupaya mencari solusi dengan cara kita sendiri. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan demikian. Akhirnya saya mengusap dada. Bukan begini caranya. Makanya saya bilang sama mereka, saya pun mencari dia bukan untuk marah, tapi mau salaman sama dia. Saya mau salaman, saya mau kenalan, saya mau silaturahmi, saya bilang. Karena saya tidak, ya itu karena saya mengingat bahwa jangan melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, tapi harus dengan cara Tuhan. Makanya dikatakan jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. 16. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Berapa orang di antara kamu akan dibunuh? Karena memang para rasul itu semua matinya martir selain daripada Rasul Yohanes. Tetapi dengar, Rasul Yohanes pun itu dari sejarah menuliskan bahwa dia bukan hanya memang dia mati di usia tua, tetapi dia juga menghadapi penderitaan. Dia dibuang ke Pulau Patmos, bahkan ada sejarah mengatakan dia pun sudah memang digoreng di api minyak. Tapi karena memang seperti yang Yesus katakan bahwa dia tidak akan mati sebelum aku menyatakan segala sesuatu kepadanya. Itulah yang dituliskan oleh Yohanes, makanya ada kitab Wahyu. Jadi selanjutnya, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara dibenci, itu bukan karena dirimu. Ada, makanya nanti saya baca ya di dalam ayat penutup ya. Selanjutnya dulu ayat 18. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Jadi dengar, jangan takut. Nyawamu tidak di tangan manusia. Nyawa kita itu di tangan Tuhan. Dan tidak ada manusia yang berhak atas nyawanya sendiri. Ya. Bahkan sehelai pun dari rambut kepala tidak akan hilang. Saya pernah sewaktu sekolah kitab di Purbasari, saya mendapat mimpi yang sangat mengerikan, Bapak Saudara. Ada satu pengalaman yang seperti saya dikerumuni, banyak orang dihajar habis-habisan sampai saya mati. Dan daerah itu saya tidak tahu di mana. Tapi ketika saya bertanya kepada guru saya, guru yang mengajar, dia bilang begini, kamu mau berangkat ke sana karena yang saya lihat itu seperti daerah Papua. Dia berkata begini, kalau kamu mau berangkat sekarang saya. Dan kata-kata yang sangat membuat saya kuat dan dipulihkan itu, berani bersaksi, itu karena ketika dia bilang, tidak sehelai rambut kepalamu pun luput jumlahnya dari hadapan Tuhan. Ada yang hitung rambutnya di sini? Hah? Ina tahu jumlah rambutnya berapa?
Tapi dengar, Tuhan itu detail. Bahkan lebih detail daripada engkau atas dirimu sendiri. Jadi apa yang pantas kita khawatirkan sebenarnya? Hah? Bahkan yang engkau anggap biasa atau engkau luput dari dirimu sendiri, Tuhan detail. Bahkan dari rambut kepalamu yang jatuh. Biasa kalau perempuan kan kalau nyisir itu banyak yang jatuh ya. Makanya saya lihat berapa kali di gereja aja nggak ada yang nyisir. Kadang kalau nyapu disapunya banyak rambut. Karena bagi ibu-ibu mungkin jatuh biasa lah itu. Kecuali dompet yang jatuh baru dicari kemana-mana kan. Ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saya udah main musik. Saya tutup di pembacaan Yohanes pasal 16 ayat 1. Perhatikan. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Artinya Yesus mengatakan semua yang akan terjadi, semua yang akan mereka alami, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, kamu akan dianggap rendah, kamu akan direndahkan, bahkan dihina. Itu yang saya katakan kemarin kepada anak-anak pria, anak laki-laki kami itu, saya bilang, mungkin engkau dibully, tetapi engkau dibully, jangan takut. Bukan perkataan manusia, bukan intimidasi manusia, bukan perkataan manusia yang menentukan hidupmu, tapi perkataan Tuhan. Bahkan perkataan Tuhan akan menggerakkanmu melakukan lebih dari yang dapat kau lakukan. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini Yesus sampaikan kepada para murid karena ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala itu bukan hanya mau membunuh Yesus, tapi juga membunuh setiap yang memberitakan nama Yesus, setiap yang menyampaikan mengenai Yesus. Makanya satu waktu ketika Yesus sudah naik ke sorga dan sudah pencurahan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah dan ada seorang lumpuh mengemis. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, kami tidak punya emas dan perak, tapi apa yang kami punya akan kami berikan bagimu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkitlah. Dan orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Dan Bapak Saudara tahu, orang itu sembuh. Imam-imam kepala, orang-orang yang ada di bait Allah itu mulai gelisah. Sehingga Petrus dan Yohanes ditangkap. Dan ketika mereka ditangkap, mereka mau dihukum, mau dipenjara karena memberitakan nama Yesus. Bahkan mereka pun mau dibunuh karena nama Yesus. Kenapa? Karena mereka merasakan mereka sedang berbakti bagi Allah. Karena orang Yahudi itu sangat benci kepada orang yang menyembah Allah lain. Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun. Ayat 4 bagian A. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, kalau kita beriman, artinya kita tidak pernah meragukan Tuhan. Sekalipun banyak tekanan, banyak ancaman, bahkan mau mengancam nyawamu pun, saya katakan tadi, Tuhan tidak luput. Kau tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Tuhan itu detail dengan hidup kita. Bahkan sesuatu yang kita anggap biasa dan gak berharga, tidak ada yang tidak berharga dalam diri. Bagi Tuhan, sesuatu yang tidak ada nilai pun bagimu, itu penting bagi Tuhan. Untuk betapa baiknya Tuhan bagi kita. Ketika saya melihat waktu, karena sekarang istri saya lagi mengandung, mungkin Kak Jerry pernah nanya, luar biasa
banyak sekali apa yang Tuhan itu. Dia sudah melahirkan kita. Betapa detailnya Tuhan membentuk, mengerjakan kita dari sejak dalam kandungan. Betapa seriusnya Tuhan dengan kita. Berharap engkau tidak memperlakukan Tuhan dengan serius. Kalau Tuhan begitu mengasihi engkau, belajarlah mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya membentuk kita dari dalam kandungan. Inilah yang akan kita hadapi perjamuan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting bagi Tuhan selain daripada kita maksud. Mungkin engkau datang kepada Tuhan karena maksud yang lain. Bahkan Tuhan meninggalkan tahtanya demi kita. Belajarlah mengasihi Tuhan, saudara. Pantaskah kita kecewa dengan hal-hal sepele? Pantaskah kita mengeluh dengan perjalanan-perjalanan yang tidak mudah kita hadapi? Bahkan Tuhan berjanji penyertaan-Nya sempurna bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena hanya orang yang bersyukur yang dapat bertahan sampai kesudahan. Iman kita pasti diuji, tapi saya percaya Tuhan ada dalam semua perjalanan iman kita. Saya undang Bang sama Bang akan menghadap perjamuan Tuhan. Sadari, kami akui kami adalah orang-orang yang seharusnya binasa karena dosa kami. Tapi saat ini kami diingatkan kembali bahwa ada darah yang kudus dan suci yang sudah dicurahkan untuk menghapus segala hutang dosa kami. Kami percaya Tuhan, kami imani ini bukan hanya sebuah peringatan bagi kami, tapi biarlah ini menjadi satu bagian iman bahwa kami ada di dalam perjanjian Allah yang kekal. Sebab itu kami percaya dan kami imani bahwa ini adalah roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan kami nikmati bersama dalam perjanjian Tuhan. Biarlah setiap kami yang menikmati perjamuan Tuhan akan dibaharui dan dipulihkan, dan kami tetap kuat dalam iman keselamatan di dalam Tuhan. Sebab itu sebentar akan dibagikan dan kami terima dengan ucapan syukur. Kami terima dengan iman kami bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala penyakit kami, dan oleh curahan darahnya, oleh curahan darah Yesus, hutang dosa kami sudah dibayar lunas, dan kami bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa. Sebab itu kami bagi dan kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
masuk bangkit berdiri. Sebelum kita nikmati roti dan anggur ini, saya akan baca firman Allah terlebih dahulu. Sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya baca firman dan kita akan nikmati bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami terima dengan iman bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan, kami sudah dikuatkan, kami sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menikmati anggur cawan ini, sama-sama kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Saya akan baca firman dan kita nikmati perjamuan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kami terima dengan iman bahwa cawan ini adalah darah Yesus yang kami nikmati, kami terima. Dan kami tidak akan bersungut-sungut lagi di dalam hidup iman kami, tapi kami akan bersyukur akan segala perbuatan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam pengampunan dosa kami. Kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita. Haleluya. Ampuni kami dari segala hal yang tidak berkenan. Kau sudah bersyukur karena sudah memulihkan kami. Kau bersyukur karena kami beroleh pengampunan. Betapa kami lebih lagi ya Tuhan. Seharusnya kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami tidak akan mengeluh bersungut-sungut lagi, tapi kami akan selalu bersyukur. Bukan hanya masa-masa yang baik, tapi dalam situasi sulit sekalipun kami akan terus bersyukur kepada Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun sudah sebelum itu menyatu di dalam roh kami,
kasih, sehingga Tuhan kami tahu Tuhan batasan kami Tuhan di dalam melakukan segala apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Akan membaca untuk warta gereja buat minggu depan. Ibadah minggu hari ini ditiadakan kembali di minggu depan karena kemarin sudah sekaligus setelah minggu ya Bapak Ibu di Bible Camp. Ibadah keluarga Jumat 2026 jam 8 di gereja. Nanti jikalau memang ada Bapak Ibu yang ingin di rumahnya boleh nanti dihubungi Kak Intan dan akan di-share di grup. Next, selanjutnya ibadah kaum wanita Sabtu 2026 biasanya jam 5 ya Kak Oci ya di gereja, nanti akan dikabarin di grup kaum wanita. Ibadah kaum muda Sabtu 2026 jam 7 di gereja. Persembahan misi di sebelah kiri saya, kita boleh menyisihkan 2.000 Bapak Ibu. Ya mungkin lupa ya kan, lupa kayaknya ada sesuatu yang harus kita berikan di sana. 2.000 mungkin gak berat lah ya Bapak Ibu ya. Maaf ya kalau kita jalan-jalan di tempat pantai atau apa, mungkin bisa bayar lebih dari itu. Nah ini persembahan misi ini buat kita, untuk kita dan untuk ya melayani di sekitaran kita Bapak Ibu. Masih ada? Sudah? Ya kamu serahkan pada hambanya. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bapak Saudara. Mungkin sekolah minggu hari ini ditiadakan karena kakak-kakaknya lagi kurang sehat. Intan juga lagi sakit karena ada acara keluarga, jadi akan diadakan minggu depan. Dan sedikit info, hari Rabu nanti kaum pria GPD Sabadalah ada perayaan ulang tahun dan kita diundang bisa ikut hadir dalam perayaan ulang tahun kaum pria di sana. Jadi kemarin saya sudah info ke beberapa pria supaya kita bisa ke sana, tapi memang ibadahnya jam 7 malam. Mungkin kalau dari sini kita bisa berangkat jam 5. Jadi bagi bapak-bapak kaum pria yang bisa ikut nanti tolong berkabar supaya kita ke sana di hari Rabu. Jadi itu saja, mungkin kita akan akhiri ibadah kita. Silakan kita bangkit berdiri. Kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Engkau sudah berkati Tuhan. Kami percaya ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang diberkati. Berkati rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan pelayanan yang tidak terlihat sekalipun Engkau yang melihat. Apapun yang setiap dikerjakan oleh hamba-hambamu, anak-anakmu semuanya, biarlah terus
setiap yang melayani Engkau. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi setiap kami yang hadir hari ini. Tuhan, Kau mengasihi kami semua tanpa terkecuali. Bahkan di dalam sering sekali banyak hal yang mungkin kami keliru, tapi Tuhan baik dan mengingatkan kami kembali. Berkati setiap umat-umat-Mu secara pribadi, rumah tangga keluarga mereka, bahkan keturunan generasi mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pulihkan, baharui selalu, biarlah semua terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena setiap keluarga yang berjalan di dalam jalan Tuhan akan terus menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Pelihara setiap rumah tangga mereka di dalam kasih dan setia-Mu. Dan apapun segala kebutuhan keperluan mereka, Tuhan Kau cukupkan. Mungkin banyak hal yang harus mereka persiapkan, terlebih untuk anak mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan Kau mencukupkan. Berkati segala sesuatu yang dikerjakan tangan mereka buat berhasil. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka terus menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada berbagai kegiatan di luar, Tuhan Kau juga berkati mereka, dan supaya mereka terus mencari wajah Tuhan di hidup mereka. Berkati kami semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang sangat terbatas dan tidak mampu, tapi bersama Tuhan kami akan mengerjakan dan berupaya melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan. Lindungi terus pelayanan ini, dan biarlah pelayanan ini juga bisa memberkati orang di sekitar kami. Berkati perumahan Metro Cibunar, Parung Panjang, bahkan Indonesia diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Kuatkan seluruh gereja-Mu, biarlah seluruh gereja Tuhan tetap teguh dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap korban yang kami bawa, biarlah menjadi korban syukur, menjadi persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Berkati juga setiap kami yang akan ketika kami pulang, ketika kami kembali ke rumah kami. Kami pulang membawa berkat sukacita damai sorgawi dan berkat kebenaran Allah di hidup kami dan dimanapun kami berada, semua aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan. Sebab itu Bapak Saudara, akhirnya kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya bagimu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Allah yang kekal dan sempurna di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, dengan persekutuan dengan Roh-Nya, terus menyertai kita sekalian siang hari ini sampai selama-lamanya. Allah setia menyertai, memelihara setiap kita. Tuhanlah memberkati engkau dengan anugerah terbaik, rumah tangga keluargamu dan segala aktivitasmu diberkati oleh Tuhan. Terimalah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan